Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang metode penelitian, yaitu bagian di karya tulis ilmiah atau tugas akhir atau skripsi, biasanya di bab 3 untuk metode penelitian. Nah, saya di sini akan mengambil contoh dua karya ilmiah, yaitu skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa di Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia. Baik, mari kita lihat bersama bagaimana seharusnya sebuah metode penelitian itu dituliskan di dalam tugas akhir. Baik, yang pertama yang perlu kita tuliskan di sini adalah tempat dan waktu penelitian atau waktu dan tempat penelitian. Jadi kita perlu untuk menuliskan atau memberikan keterangan di mana penelitian kita itu dilakukan. Apakah dilakukan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo misalkan untuk kalian, atau dilakukan di tempat lain yang mempunyai alat yang diperlukan untuk melakukan pengambilan data. Ini misalkan dilakukan di laboratorium, misalkan kalau di sini Universitas Airlangga, atau di laboratorium di ITS, atau di tempat yang lain yang mana pengambilan data itu kalian lakukan. Kemudian selanjutnya adalah bahan dan alat atau alat dan bahan. Nah, bahan penelitian yang dimaksud dengan bahan ini adalah bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu artinya bahan yang digunakan, atau misalkan yang digunakan untuk sampel. Kalau kalian melakukan pengukuran, maka sampel itu disebut sebagai bahan, yaitu bahan yang akan nanti diukur menjadi objek pengukuran. Ya, misalkan kalau di sini kalian membuat sebuah material, katakan ya, membuat sebuah material lalu mau diuji. Nah, material yang diuji itu adalah bahannya. Nah, di sini kalian harus nanti menjelaskan bahannya itu terdiri dari apa saja bahan habis pakainya untuk membuat sampel itu. Ya, misalkan kalian mau membuat sampel dari bahan tertentu, misalkan dari plastik dan seterusnya. Nah, kalian mau meleburkan plastik, ya, sebagaimana yang banyak dilakukan itu untuk membuat sebuah komposisi plastik dari berbagai jenis plastik, misalkan dari PET, dari HDPE dan seterusnya. Itu dileburkan, dibuat sebagai sebuah material padatan. Nah, itu disebutkan bahan yang digunakan untuk membuat sampel itu apa saja, disampaikan di situ. Kemudian selain itu alat penelitian, ya, itu disampaikan juga di bab 3. Nah, alat di sini kalau kalian memang membuat sampel, berarti di situ butuh alat yang digunakan untuk membuat sampel, dan juga nanti setelah sampel itu terbuat atau terbentuk, nanti perlu dilakukan proses pengujian. Maka di situ alatnya adalah ada dua, yaitu alat untuk membuat sampel dan alat untuk menguji sampel. Itu disebutkan semua. Ya. Nah, selanjutnya setelah kalian menyebutkan apa yang harus dituliskan tadi, yaitu waktu dan tempat penelitian, kemudian bahan dan alat penelitian, maka bagaimana cara melakukannya secara detail itu
sampaikan. Bagaimana cara mempersiapkan data sampai dengan mempersiapkan sampel sampai dengan kalian memperoleh data. Oke, jadi ini prosedur penelitian. Prosedur penelitian disampaikan biasanya digambarkan dalam bentuk diagram alir. Nah, misalkan di sini dimulai dari persiapan bahan, ya, persiapan bahan, kemudian apa yang dilakukan untuk membuat sampel, dan seterusnya sampai ini adalah blok untuk pembuatan sampel, ya. Kemudian di sini adalah blok untuk pengujian sampel, gitu ya. Itu disampaikan semua secara detail per langkah perlakuan. Jadi kalau di sini pembuatan sampel, misalkan yang pertama adalah penentuan komposisi bahan dari berapa persen sampai dengan berapa persen. Nah, kemudian ini adalah proses pembuatannya. Nah, kemudian di situ pencampuran, kemudian pengeringan, kemudian pembuatan tablet atau pembuatan sampelnya, kemudian ini akhirnya jadilah sampel uji. Tuh, kemudian untuk analisisnya di situ ada uji tekan, uji tarik, porositas, densitas, dan uji kekerasan. Ya, jadi ini jelas dilakukan untuk menguji sifat mekanik dan sifat fisis dari bahan atau sampel yang diperoleh. Oke. Ya, jadi nanti variabel-variabel yang sudah kalian desain sebelumnya itu diuji. Jadi proses pengujian ini sebenarnya ditentukan dari variabel-variabel di desain eksperimen yang sudah kalian tentukan sebelumnya, sebelum kalian menentukan metode yang ada. Nah, kemudian ini dijelaskan dari diagram alir tadi itu tidak hanya dinyatakan dalam bentuk gambar diagram alir, tetapi juga harus dijelaskan masing-masing prosesnya. Jadi per prosesnya itu dijelaskan. Oke. Ini dijelaskan semuanya per proses, dari awal ini maksudnya apa, dan seterusnya itu dijelaskan. Ya, ini dijelaskan secara detail. Jadi tujuannya kenapa kok harus dijelaskan secara detail? Karena ini adalah proses ilmiah. Karena ini proses ilmiah, maka diharapkan ya ketika kalian melakukan ini semua prosesnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu ciri dari sebuah proses itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu adalah dia bisa direproduksi kembali, ya. Jadi bisa dilakukan lagi. Jadi kalau kalian melakukan riset gitu ya, kemudian ada orang yang ingin membuktikan riset sampean itu benar atau tidak, maka orang tersebut akan mengulangi riset sampean. Dan ini bisa kalau penjelasan kalian itu detail dan jelas, orang yang membaca hasil riset kalian itu nanti akan bisa untuk melakukan kembali selama itu diinginkan dengan hasil yang sama jika prosedur dan mekanisme yang digunakan adalah sama. Jadi itu adalah salah satu ciri dari proses ilmiah, yaitu dia bisa direproduksi kembali. Kemudian ini adalah ditentukan bagaimana kalian mencari sampel atau mendapatkan data dari pengujian sampel. Kemudian
uji sifat makroskopik. Jadi proses pengujiannya, bagaimana membuat sampel dijelaskan, kemudian proses pengujiannya dijelaskan. Oke, variabel apa yang ada di situ, kemudian mekanisme detail dari pengujian. Kalau perlu alat pengujiannya itu juga disampaikan di sini. Oke, perhitungannya dan seterusnya. Oke. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain yaitu di tugas akhirnya di sini UI gitu ya. Nah, di sini tidak menyebutkan waktu dan tempat penelitian, namun ya langsung pada prosedur penelitian. Ya, diagram alir penelitian. Mulai dari literatur, persiapan bahan dan seterusnya sampai proses akhir pengambilan data. Ini dijelaskan secara menggunakan diagram alir. Nah, dari diagram alir ini nanti dijelaskan di sini untuk masing-masing proses yang ada ya secara detail, secara rinci dalam bentuk tulisan. Kemudian setelah itu dijelaskan bagaimana prosedur penelitian ya secara rinci juga ya. Di sini ada proses penimbangan serbuk dan sebagainya. Mari kita coba lihat apakah itu ada di sini. Penimbangan, oh ya, kita ada di situ, dijelaskan secara rinci dan detail dari grafik diagram alir. Untuk masing-masing proses. Ya, intinya apa yang ada di sini ini adalah apa yang kalian lakukan. Kalau di situ ada proses tertentu, ya itu harus disampaikan. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan di sini. Bahannya apa saja, komposisinya berapa, dan seterusnya, perlakuannya seperti apa. Itu harus disampaikan secara detail. Data yang diambil apa saja itu harus disampaikan secara detail. Oke, cara pengambilannya bagaimana, kalau ada metode-metode khusus untuk pengambilan, kondisinya seperti apa, itu disampaikan agar nanti ketika orang lain itu ingin mengulangi pekerjaan tersebut, maka orang lain itu akan mendapatkan hasil yang betul, hasil yang sama dan bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Termasuk di situ kalau ada alatnya bisa digambar atau difoto, gitu ya alatnya, kemudian disampaikan di sini. Tuh, oke. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan. Disampaikan di sini proses pengujiannya. Ya, ini ada dua cara. Kalau yang tadi, yang skripsi yang satunya tadi, alatnya itu disampaikan di awal, yaitu bahan dan alat, tapi ini dijadikan satu. Ya, artinya alatnya disampaikan ketika menjelaskan proses pengujian. Ini bebas, bisa dipilih mana yang menurut kalian paling cocok dengan penelitian kalian. Tuh, saya kira itu untuk contohnya. Ini saya upload, saya unggah di Bebas Umpu. Silahkan bisa dilihat, dan nanti mungkin ketika kalian mengerjakan skripsi ini bisa mencontoh atau menjadikan dua
dua contoh bab 3 ini menjadi sebuah acuan, dan insya Allah ini saya pilihkan contoh yang baik, yang sesuai dengan apa yang seharusnya dituliskan di bab 3. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.